Lupakan aku, mungkin lebih baik untukmu. Di hari ulang tahun pacarku ini, aku dicekoki 10 gelas arak putih oleh cinta pertamanya. Bahkan teman-temannya pun melarangnya. Tapi dia dengan enteng melambaikan tangan. Lagi pula dia sakit. Keesokan harinya dia hanya ingat betapa dia mencintaiku. Tapi kemudian ingatanku pulih. Dan aku tidak ingin mencintainya lagi. Tapi dia memohon padaku untuk mencintainya lagi. Sekali saja. Di ulang tahun yang ke-30. Dia mengundang banyak orang. Ada teman-teman lama. Dan juga banyak orang yang tidak kukenal. Bermain jujur atau berani. Kapan kamu dan akan menikah? Yaitu aku menemani. Dari awal hingga sukses. Sudah bertahun-tahun. Tapi belum juga menikah. Tanpa acuh tak acuh. Bahkan enggan menyebutnya. Karena cinta pertamanya. Duduk di seberangnya. Dia datang dari luar negeri khusus untuk. Kudengar dia sudah bekerja. Di perusahaan. Tampak mabuk. Bertanya pada CEO MU pertanyaan pribadi. Apakah orang yang kamu sukai ada di sini? Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang mulai bersorak untuk. Di depannya dia menggandeng tanganku. Orang yang kucintai hanya. Ekspresinya kosong. Agak terkejut. Berkata dengan getir. Baiklah. Meremas tanganku. Hampir patah. Dia sangat ingin. Mengalami gangguan emosi. Berlutut di depannya. Memohon padanya untuk balikan. Giliran selanjutnya adalah. Aku. Rasanya aku tidak rela. Bercanda setengah hati. Biar saja dia melakukan tantangan. Bagaimana? Aku menatap MU Yunsi dengan tidak percaya. Dia tahu betul tantangan itu adalah minum 10 gelas arak putih. Tapi permohonan Guyan bisa membuat MU Yunsi mengabaikan segalanya. Guyan datang. Dengan gembira menarik kursi. Mendekat sambil membawa gelas anggur. Akan lebih baik jika dia mabuk. Saat sekolah dulu. Guyan menipuku untuk minum. Setelah minum dia menekanku ke tanah dan buang air kecil. Dan juga memotretnya. Selama bertahun-tahun aku selalu ingat. Maaf. Aku permisi duluan. Entah dari mana Guyan mendapatkan kekuatan. Beberapa orang bersama-sama menahan lenganku. Xing Chen, terima kekalahanmu. Jangan begini. Aku tidak bisa minum alkohol. Gu Si hanya duduk di meja minum. Bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Aku akan menikah denganmu jika kau menuruti keinginannya. Guyan mencubit daguku. Dan menuangkan segelas minuman keras. Membuatku tersedak dan batuk. Teman-teman sekelas yang lama di sekitarnya sedikit khawatir. Tuan Gu. Apakah tidak apa-apa seperti ini? Gu Yunsi mengejek dengan dingin. Toh dia sakit. Besok setelah bangun dia tidak akan ingat apa-apa. Sebenarnya pagi ini aku baru tahu aku sakit. MU Yunsi berulang tahun. Saat aku dengan gembira membuat kue ulang tahun. Dia merebutnya. Dan langsung membuang bahan-bahan di tanganku ke tempat sampah. Jangan dibuat. Aku tidak suka makan. Padahal dulu dia sangat suka. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan resleting gaun ke tanganku. Tolong tarikan resletingku. Belum selesai bicara. Aku tiba-tiba buang air kecil tanpa sadar. Ruang tamu menjadi berantakan karena ulahku. Cairan yang menetes di bawahku membuatku tertegun sejenak. Apa yang terjadi padaku? Ekspresi damai MU Yunsi langsung menegang. Pada akhirnya dia hanya berjongkok. Membersihkan lantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepanjang proses dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku merasa bimbang. Mencoba menjelaskan kepadanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Dia pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya berkali-kali. Tangan?
Kamu sakit. Saat mengucapkan kata-kata ini, aku melihat rasa jijik yang tak tertahankan di wajahnya. Aku pikir jika bukan karena aku telah menemaninya melalui begitu banyak kesulitan selama bertahun-tahun, MU Yunsi pasti sudah ingin putus denganku. Setelah MU Yunsi pergi bekerja, aku butuh waktu lama untuk menerima bahwa aku sakit. Fakta ini. Siang itu aku pergi ke perusahaan mencari MU Yunsi. Namun aku melihatnya bersama Gu Yan. Di mata yang diarahkan pada Gu Yunsi ada kerinduan dan keengganan untuk berpisah. MU Yunsi berpura-pura dingin. Namun pada saat Gu Yan menundukkan kepalanya, dia terdiam dan menatapnya dengan linglung. Lalu terjadilah kejadian malam ini. Saat pesta berakhir dan aku kembali ke rumah sudah sangat larut, MU Yunsi tiba-tiba memberitahuku. Beberapa hari lagi Gu Yan akan datang ke rumah untuk menemuimu. Jangan bertengkar dengannya. Dalam satu hari yang singkat, aku menerima terlalu banyak hal. Emosiku seringkali runtuh. Kenapa dia harus datang menemuiku? Apa dia ingin melihat kapan aku akan mati? Xing Chen, jangan marah-marah. Aku tahu aku sakit. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Keesokan harinya aku akan melupakannya dan tidur nyenyak. Aku akan tetap seperti dulu. Mencintaimu? Bukankah MU Yunsi yang tersiksa itu aku? Kenapa aku tidak boleh marah? Jika dia berani datang ke rumah, aku akan membunuhnya. MU Yunsi menarik napas dalam-dalam. Xing Chen, kamu bisa memarahiku sesuka hatimu. Namun ini adalah urusan kita berdua. Jangan menyakiti orang lain, oke? Kamu merasa kasihan padanya, ya? Aku menjatuhkan semua pajangan di rak buku ke tanah. Aku menggores diriku sendiri hingga darah berceceran di lantai. MUYNX tapi tidak marah. Tapi kamar tidur masih ada yang terburuk. Aku masih bisa membelikanmu sebanyak yang kamu mau hancurkan. Dia meraih tanganku. Membiarkanku mengikutinya ke kamar tidur. Bulan ini kamu sudah membuat keributan denganku 18 kali. Putus? Setiap kali kamu tidak ingat Xing Chen. Hidupmu akan seperti ini saja. Tapi MUYNX salah sangka. Aku selalu menjadi orang yang gigih. Saat mengejarnya, aku bisa naik kereta bawah tanah melintasi seluruh kota. Saat memutuskan untuk pergi, aku juga bisa tidak tidur sepanjang malam. Mengingat apa yang telah dia lakukan padaku 1000 kali. Karena takut aku akan lupa lagi saat bangun. Saat fajar menyingsing, MUYNX bangun dan menerima telepon. Dari Gu Yan. Aku tahu ini adalah ajakannya kepada MUYNX saat pergi bekerja. Mampir ke rumahnya untuk sarapan. MUYNX dengan lembut mengenakan pakaiannya. Menunggu pintu ditutup dengan pelan. Aku membuka mata. Diam-diam mengeluarkan kamera dari laci. Merekam semua yang terjadi kemarin dengan detail. Untuk mengingatkan diriku sendiri untuk pergi. Tapi dalam prosesnya, aku secara tidak sengaja menemukan video sebelumnya. Ternyata ini bukan pertama kalinya aku menemukan MUYNX berselingkuh. Pada hari ulang tahunku, MUYNX menemani Gu Yan yang sakit ke rumah sakit pada hari peringatan kami. Aku menemukan catatan pemesanan restoran bintang 5 dan 2 tiket bioskop pribadi di mobil MUYNX, film berjudul Amelie. Pada hari yang sama, aku berkata dengan mata merah di depan kamera. Aku terkena kanker. Tapi aku tidak ingin memberitahu MUYNX, kamera membeku pada selembar laporan. Tapi tadi malam, MUYNX mencoba menyenangkan Gu Yan. Membiarkannya menuangkan anggur untukku. Rasa sakit yang tajam perlahan menyebar dari hatiku. Secara bertahap berubah menjadi rasa sakit yang menusuk. Membuatku gemetar seluruh tubuh. Tiba-tiba aku sangat ingin menjelaskan semuanya pada Gu Yan. Tidak ingin menunggu sedetik pun. Jadi aku pergi ke perusahaannya. Saat aku membuka pintu kantornya, suara tertekan Gu Yan terdengar dari dalam ruangan. Aku menyesal. Penyakit Xing Chen belum sembuh. Tunggu sebentar lagi. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin menunggu lagi. Orang yang kucintai jelas ada di depan mata.
Tapi aku harus menahan diri dan diam. Emosi Mu Yunsi tiba-tiba menjadi bersemangat. Gu Yan, jangan pernah mengatakan hal seperti ini di depanku lagi. Sekretaris berlari dan menghentikanku. Tuan Xing Chen. Mu, selalu ada tamu yang tidak nyaman untuk masuk. Lebih baik Anda menunggu di luar saja. Aku berubah pikiran. Sendirian dengan linglung berjalan ke aula dan mengeluarkan spidol. Mulai diam-diam menggambar di papan pengumuman. Beberapa menit kemudian, para penjaga keamanan datang untuk menghentikanku. Tuan Xing Chen, apa yang sedang Anda lakukan? Di papan pengumuman yang besar, potret mereka berdua kulingkari. Di sampingnya kutulis 4 kata dengan lipstik merah menyala. Lihat pria bajingan wanita Gu Yan. Baru saja keluar, dan melihat pemandangan ini. Wajahnya menjadi pucat. Mengeluarkan tisu dan dengan panik menyeka Xing Chen. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku menekuk bibirku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Kau pelacur, 2 kata terakhir. Aku menggertakkan gigi. Dengan sengaja mengatakannya dengan lambat dan berat. Gu Yan. Wajahnya sedikit membela. Dengan ada suara yang tajam berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Apa yang kalian semua lakukan dengan bengong? Cepat bersihkan. Orang-orang di sini semua menuruti perkataannya. Sepertinya sudah menerima identitasnya secara diam-diam. Gu Yan. Saat menoleh lagi, aku memperhatikan bros di kerahnya. Yang terakhir kali kutinggalkan di kantor Mu Yunsi. Aku mengangkat tangan untuk menarik Gu Yan tapi seperti ketakutan. Mendorongku dengan keras. Kekuatan besar itu membuatku menabrak meja. Bersamaan dengan folder dan printer yang jatuh ke lantai. Aku berlutut di tengah kekacauan. Gila. Beberapa detik kemudian, terdengar dari hidung Yin Tongzi. Gu mulai melempar dadu. Gu Yan. Berbisik di telingaku. Jangan gila. Aku memperingatkanmu. Aku bukan Samsung Star kecil. Minta maaf sekarang. Ketika aku gemetar marah karena ucapan tak tahu malunya di depan semua kolega di perusahaan. Tiba-tiba aku merasakan aliran panas keluar dari ujung hidungku dan Gu Yan. Tiba-tiba mengubah sikapnya. Mulai memohon padaku Star. Aku mohon padamu. Aku dan CEO Mu benar-benar tidak bersalah. Jangan menyiksaku lagi. Sebuah tangan meraih pergelangan tanganku erat-erat dari belakang. Kekuatan besar menyeretku. Mu Yunsi mendorongku dengan kasar. Bertanya dengan gigi terkatuk. Star, pernahkah aku mengatakan? Jangan menyakiti orang lain? Ini pertama kalinya Mu Yunsi marah padaku. Gu Yan. Matanya penuh kesedihan. Seolah-olah aku telah menindasnya. Dia menyapu semua orang yang hadir dengan wajah muram. Aku dan Tuan Gu tidak memiliki hubungan tidak bermoral. Jika ada yang menyebarkan rumor lagi, aku akan mengejar tanggung jawab hukumnya dengan segala cara. Lihat, dia masih panik. Setetes darah jatuh di kakiku. Sekretaris Mu Yunsi berteriak. CEO Mu, Tuan Xing Chen. Dia mimisan. Mu Yunsi menatapku dengan bingung. Aku tersenyum jelek. Mu Yunsi. Aku terkena kanker. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kalian berdua. Apakah kamu puas? Terdengar bisikan di sekeliling. Gu Yan. Wajahnya panik. Bukan aku yang melakukannya. Aku hanya mendorongnya sedikit. Gu Yunyan tampak tenang. Dia mengeluarkan sapu tangan. Menekannya di wajahku. Jangan bergerak, biarkan aku membersihkannya. Segera. Gaunnya yang rapi dan sopan ternoda banyak darah. Mu Zong Guusi berjalan mendekat. Ingin mengatakan sesuatu? Mu Yunsi tiba-tiba berbicara. Pergi? Itu membuatku sangat terkejut. Gu Yan berbalik dan berjalan keluar. Orang-orang juga perlahan bubar. Aku berdiri di tempat.
MU Yunsi, jika kau merasa malu padaku, katakan saja langsung. Dia menundukkan kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya menyebut Xing Chen. Kita pergi ke rumah sakit. Setelah kembali dari rumah sakit, dia tampak terlalu lelah untuk berbicara lebih banyak denganku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Aku akan membiarkannya pergi. Setelah kembali dari rumah sakit, aku dan MU Yunsi mengalami perang dingin. Perjanjian perceraian yang kucetak berulang kali dibuangnya ke mesin penghancur kertas tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak mengizinkanku keluar. Dulu hidup sangat sulit. Kami berdesakan di rumah kontrakan beberapa puluh meter persegi, penuh dengan harapan untuk masa depan. MU Yunsi. Ketika kita punya uang, kita akan membeli rumah besar dulu. Saat itu, mata MU Yunsi penuh. Adalah aku. Sekarang dia punya banyak sekali uang. Membeli rumah besar. Tapi mengubahnya menjadi sangkar yang memenjarakanku. Menurutnya, aku bahkan tidak punya satupun kerabat, orang yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Tanpanya, aku sama sekali tidak bisa hidup. Dia benar-benar menakutkan dan acuh tak acuh. Sudah membenciku. Namun tetap berpura-pura mencintaiku. Pulang tepat waktu setiap hari. Makan bersamaku. Hari itu ketika dia kembali, aku melihat dia memakai cincin di jari manisnya. Itu adalah model yang paling kubenci. Tapi itu adalah yang paling disukai Guyan. Bisakah kau melepasnya? Itu sangat menjijikan. MU Yunsi berhenti dan meletakkan mangkuknya. Sekilas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepas cincin itu. Dan memasukkannya ke dalam saku. Tetapi tidak mau membuangnya. Tapi aku tidak bisa makan lagi. Meletakkan mangkuk. Meninggalkan meja makan. Bintang, mari kita menikah. MU Yunsi tiba-tiba memanggil dari belakang. Dulu, aku akan sangat senang. Tapi aku tahu, ini sama sekali bukan kata hatinya. Sekarang adalah masa kritis bagi perusahaan MU Yunsi untuk go public. Paling takut akan skandal. Dia ingin membuat keributan. Aku menikah. Sama sekali bukan pertobatan seorang playboy karena dia menyadari kesalahannya. Aku berbalik dan mengejeknya. Menikah denganmu. Membantumu menstabilkan hati orang. Berhasil go public. Lalu bersatu kembali dengan Guyan. Gu Yunsi. Kau bermimpi. Aku tidak menyangka pembalasan Gu Yunsi datang begitu cepat. Ketika aku bangun tidur siang, aku mendengar suara gaduh di bawah. Membuka pintu dan keluar. Menemukan banyak orang asing di rumah Guyan. Aku tidak tahu kapan dia datang. Dia dengan kasar duduk di kursi ruang makan. Mengenakan sandalku. Mengarahkan orang untuk memindahkan barang-barang. Dengan sikap seorang tuan rumah. Tempat tidur dan tempat tidurnya. Pakaian di lemari semuanya dibuang. Kamar bayi yang tertutup rapat sekarang dibuka. Barang-barang yang aku siapkan dengan hati-hati semuanya dibuang. Apa yang kalian lakukan? Guyan. Mendengar suaraku, mengangkat kepalanya. Tiba-tiba tersenyum dan bangun. Gu Yunsi menyuruhku memanggil orang untuk menghancurkan kamar bayi ini. Merenovasi ulang. Bagaimanapun juga, orang yang terkena kanker tidak bisa memiliki anak. Kan? Oh. Benar. Rumah ini yang dibangun dengan susah payah bisa membuat orang tinggal dan otak berdengung. Aku hanya merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Darah langsung mengalir ke kepalaku. MU Yunsi sebelumnya dengan yakin berjanji padaku tidak akan membiarkan Guyan muncul di hadapanku. Sekarang dia malah akan tinggal di rumah. Aku bertelanjang kaki menginjak lantai yang berantakan. Berjalan ke bawah. Melihat ranjang bayi yang hancur berkeping-keping. Di dalamnya tergeletak bersilang barang-barang yang kami pilih bersama untuk anak itu. Juga pusaka yang ditinggalkan ibuku untuk anak itu. Jimat keselamatan. Guyan mengangkat bahunya. Karena tidak menyukainya.
Dia membuangnya begitu saja. Dibuang kemana? Mungkin di taman luar. Atau kolam renang, barang-barang yang tidak penting. Saat ini aku tidak ingin mencari jimat keselamatan dan MU-Yunsi. Kalian semua mati saja. Aku mendorongnya dengan kasar. Sosok yang mendekat. Tanpa sempat memakai sepatu. Berlari ke taman tanpa menoleh. Gu Yan. Berdiri di jendela mencemooh kami dengan dingin. Xing Chen, lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu masih pantas untuk MU-Yunsi? Perusahaannya akan segera go public. Seorang presiden perusahaan publik yang terhormat sering mengunjungi berbagai acara mewah. Yang dibutuhkan adalah suami yang pantas. Tapi kamu idiot. Selain gila di depan umum, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku mohon padamu, jangan. Kamu menemaninya makan. Dengan susah payah mengikat MU-Yunsi. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku dan MU-Yunsi akan memberikannya padamu, mohon lepaskan dia. Lihatlah dirimu sekarang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta? Dia selalu suka matahari bersinar terang. Aku berlutut di semak-semak yang penuh rumput liar di taman. Mencari-cari di mana-mana. Mengabaikan provokasi Gu Yan. Tidak dapat ditemukan di semak-semak. Lalu berbalik ke kolam renang. Saat mencari, tiba-tiba menabrak seseorang. MU-Yunsi memeluk erat. Apalagi yang kamu lakukan? Aku berbalik dan menarik bajunya dengan keras. Bertanya dengan tajam. MU-Yunsi. Aku baru saja didiagnosis kanker. Kamu sudah tidak sabar ingin membongkar kamar bayi. Beberapa guntur bergemuruh berturut-turut di cakrawala. Hujan akan turun. Udara pengap membuat orang merasa tidak nyaman. Kepanikan Yunsi. Berpaling. Tidak berani menatapku karena merasa bersalah. Kamar anak hilang. Hanya akan membuatmu sedih. Gu Yan berkata. Tuan MU. Dia sepertinya sangat membenciku. Tatapan matanya menakutkan. MU-Yunsi tidak menjawab. Tapi pandangannya terpaku padanya. Aku tidak ingin melihat tatapan mereka saling berbicara lagi. Dengan penuh kasih sayang, aku mendorong MU-Yunsi menjauh dan berbalik menuju kolam renang. Bintang-bintang berbahaya di sana. Hujan akhirnya menembus awan. Mulai turun rintik-rintik. Riak muncul di permukaan air. Gu Yan. Berpura-pura cemas mengejarku. Memayungiku. Bisakah kamu mendengarkan kata-kata Tuan MU dan masuk? Jika masuk angin, kamu akan inkontinensia. Setelah mengatakan itu, dia menatapku dengan sinis. Untuk memenangkan kepercayaan MU-Yunsi. Merasa puas diri. Hujan semakin deras. Air di kolam renang di belakang sudah meluap. Air kolam yang hitam pekat kekurangan pencahayaan. Seperti mulut buas binatang buas. Tiba-tiba aku mencengkeram rambut Gu Yan dan menekannya ke dalam kolam renang. Bintang-bintang MU-Yunsi berteriak marah. Berjongkok dan menarik dengan kuat. Aku tidak bisa menariknya. Karena aku menekan seluruh berat badanku pada Gu Yan. Seluruh tubuh Gu Yan terendam di kolam renang. Rambut pirangnya mengambang. Meronta dengan keras. Tidak lama kemudian dia tidak bisa meronta lagi. Aku kehabisan tenaga dan melepaskannya. Dia terdiam. Seperti anjing yang sekarat. Berbaring di tepi kolam renang tanpa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Mengangkat Gu Yan. Dia duduk di tepi kolam. Membiarkannya bersandar di dadanya sambil menepuk punggungnya dengan keras. Dengan nada mendesak, dia memuntahkannya. Baguslah kalau sudah keluar. Tangannya gemetar. Tidak karuan. Gu Yan. Matanya bahkan tidak terbuka. Sementara suaraku serak. Jangan biarkan aku melihat ada amarah yang tersembunyi di mata Gu Yunsi. Kembalilah. Kemudian menepuk Gu Yan dengan lembut seolah menenangkan. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kau masih bisa bicara, kan? Aku menerjang Gu Yan dengan keras lagi. Gu Yunsi menghalangi lenganku.
melindunginya di depan Guyan. Detik berikutnya, dengan suara gedebuk, aku kehilangan keseimbangan. Dan didorong oleh Mu Yunsi. Di air kolam yang dalam. Air kolam datang ke arahku dari segala arah. Menenggelamkan wajahku. Sebelum tenggelam ke dasar kolam, aku melihat tatapan dingin Gu Yunsi. Karena aku telah menyakiti Guyan. Jadi dia melakukan ini padaku. Perawat memberitahuku. Ini adalah kali ke-8 aku dirawat di rumah sakit tahun ini. Karena tenggelam, tubuhku menjadi sangat lemah. Tapi aku tidak punya siapapun untuk dikeluhkan. Mu Yunsi sering hanya berdiri di luar pintu kaca. Melihatku diam-diam. Aku tidak tahu apa yang dia katakan kepada dokter dan perawat. Sepertinya semua orang menganggap dia adalah suaminya. Menjijikan sekali. Siapa yang mau menjadi suaminya? Kondisi istrimu sedang tidak baik. Saat aku lewat di sampingnya tadi, aku bisa dengan jelas merasakan tubuhnya panas. Sepertinya dia masuk angin karena menyelamatkanmu di kolam renang terakhir kali. Namun tidak mau berobat. Saat perawat berbicara kepadaku, Mu Yunsi kebetulan menelepon. Perawat menekan tombol speaker untukku dan meletakkannya di dekat telingaku. Suara Singchen Mu Yunsi serak. Makanlah dengan benar, atau aku akan mengawasimu makan sendiri. Saat mengatakan ini, aku sedang membuang makanan ke tempat sampah, lalu mendongak. Aku melihat dia berdiri di luar jendela kaca. Mengawasiku, mengancamku. Aku mengambil kotak makan siang dan membuangnya ke tempat sampah di depannya. Mu Yunsi, kenapa kau tidak mati saja? Wajahnya pucat pasi karena sakit. Mendengar kata-kataku, dia tidak bereaksi. Benarkah? Dia tersenyum ringan. Kalau begitu, aku hanya bisa mengawasimu makan setiap hari. Setelah kondisiku stabil, aku dipindahkan dari Ichu ke kamar VIP. Sejak itu, aku benar-benar jatuh ke dalam kendali Mu Yunsi. Televisi setiap hari menayangkan berita tentang perusahaannya yang akan segera go public. Aku mungkin bisa memprediksi akhirku, yaitu membantunya. Setelah menstabilkan opini publik dan berhasil go public, aku akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat dia mengulurkan tangan, aku mencengkeram pergelangan tangannya dengan keras. Mu Yunsi tidak berkedip sama sekali. Di sisi lain, mencubit satu tempat terus-menerus sampai memar. Aku mengejeknya dengan kejam. Mu Yunsi, kau seharusnya mengukir kata, bajingan, di wajahmu sendiri. Setelah selesai berbicara, aku tidak melihat kemarahan yang diharapkan di wajahnya. Mu Yunsi mengabaikan makianku. Mematikan televisi. Merapikan bantal sandaranku. Saatnya tidur. Kau tidak mungkin ingin membuatku melupakan segalanya lagi, kan? Aku menatapnya dengan dingin. Berkatmu, setelah sakit, ingatanku menjadi lebih baik. Bagus. Mu Yunsi melengkungkan bibirnya. Ingatan yang baik adalah hal yang baik. Sikapnya yang acuh tak acuh. Aku merasa seperti memukul kapas. Karena urusan perusahaan, Mu Yunsi semakin sibuk. Tapi dia takut aku kabur. Setiap hari bolak-balik antara perusahaan dan rumah sakit. Mungkin kadang-kadang dia harus meluangkan waktu untuk menemani Guyan. Bagaimanapun, penyakitku bukan hanya tidak membaik, malah semakin memburuk. Di luar akan hujan. Aku tidak menyalakan lampu di ruang rawat. Melihat keluar, Mu Yunsi datang dengan tergesa-gesa. Hanya makan beberapa suap nasiku yang tersisa. Aku akan menemanimu malam ini. Jangan takut. Aku berbalik untuk mencari jimat keselamatan anak itu. Seharusnya Mu Yunsi berhenti di kolam renang. Setelah lama sakit,
Warna bibirku belum pulih. Di luar Xingchen akan hujan badai. Lalu kenapa? Aku mengecilkan AC. Suhu menyusut ke dalam selimut. Bukankah kau yang paling mencintaiku? Mu Yunsi mulai batuk. Baik. Setelah perawat datang dan selesai menginfus, aku akan pergi selama setengah jam. Hanya sekitar setengah bulan. Mu Yunsi menghilang selama beberapa hari. Selama itu, saya menerima telepon dari Guyan. Suaranya bergetar karena marah. Bisakah kamu berhenti menyiksa Mu Yunsi? Dia sakit? Demam tinggi tidak mereda. Apakah itu ada hubungannya dengan saya? Jika kamu memiliki sedikit kemampuan, dia tidak akan meminta bantuanku untuk mendaftarkan perusahaannya. Sayangnya, kamu sebagai simpanan tidak pantas untuk dipamerkan. Guyan membanting telepon karena marah. Ketika Mu Yunsi muncul lagi, dia terlihat lesu dan kurus. Mungkin dia hampir mati karena sakit. Akhir-akhir ini, suasana hatiku baik. Setiap hari saya harus melihat Mu Yunsi mengupas apel. Saya makan apel yang dia berikan. Dan bertanya pada Mu Yunsi, apakah aku akan mati? Tiba-tiba pisau di tangannya menyentuh ibu jarinya. Tergores? Darah segera mengalir keluar. Mu Yunsi mengeluarkan tisu dan menekannya dengan kuat. Dia benar-benar menjijikan. Di bulan Desember, sebelum perusahaan Mu Yunsi go public, dia membawaku pergi dengan pesawat. Tiba di jalanan Gangcheng yang ramai di sore hari. Dia menggandengku dengan angkuh. Aku juga tidak tahu mengapa dia membelikanku begitu banyak barang. Setelan jas, dasi, jam tangan terbaikku pakai. Sisanya dia bawa di tangannya. Jangan cemberut. Tersenyumlah. Mu Yunsi tampak sangat senang. Menggandeng pergelangan tanganku. Melompat-lompat. Di awal masa pendirian perusahaan, aku pernah menemani Mu Yunsi ke Hong Kong sekali. Saat itu kami belum punya banyak uang. Tidak mampu menginap di hotel seharga ribuan. Juga tidak mampu makan seharga ratusan. Yunsi menarikku berjalan di tepi pelabuhan Victoria. Dan terdiam lama menatap seluruh kapal pesiar yang disewa oleh orang kaya. Sekarang dia berkata padaku, Xingchen, aku menyewa seluruh kapal pesiar. Apakah kamu ingin melihat pemandangan malam? Aku memasukkan tangan ke saku dan berdiri di tepi pelabuhan. Dengan dingin berkata, terserah. Mu Yunsi tersenyum. Baiklah. Anggap saja menemaniku. Besok perusahaannya akan go public. Malam ini dia pasti sangat bahagia. Pelabuhan Victoria setelah malam tiba. Megah dan indah. Aku berdiri di dek kapal pesiar. Tertiup angin. Musik yang dimainkan oleh band di belakangku bergema di bawah langit malam. Mu Yunsi memberiku secangkir teh panas, masuklah dan duduk. Di luar dingin. Aku berdiri tak bergerak. Xingchen, jangan berdiri terlalu jauh. Tidak aman. Aku menatap permukaan laut yang gelap. Tiba-tiba bertanya padanya. Apa yang akan terjadi jika aku melompat dari sini? Upacara peluncuran perusahaanmu pasti akan terpaksa dihentikan, kan? Gerakan Mu Yunsi menjadi kaku. Kemudian dia membungkuk dan memelukku Xingchen. Aromanya membungkusku sepenuhnya bersama angin. Jika begitu, aku akan mati bersamamu. Aku tertawa.
Apa yang kamu katakan? Besok adalah hari besarmu. Bahkan Mu Yunsi, yang tidak akan melompat, terhibur olehku. Kalau begitu, ayo masuk. Ada permainan piano favoritmu di dalam. Aku membiarkannya memegang tanganku. Di bawah tatapan banyak orang. Aku berjalan ke bawah lampu sorot di tengah. Musik piano yang merdu terdengar. Mu Yunsi. Seperti dulu, matanya bersinar. Selamat ulang tahun ke-10 Xingchen. Ternyata kita sudah bersama selama 10 tahun. Ada kejutan? Mu Yunsi memegang tanganku. Ada. Tapi besok malam. Aku menatap Mu Yunsi. Aku juga punya kejutan. Untukmu. Mata hitam Mu Yunsi terpaku padaku. Benarkah? Kadang-kadang aku merasa Mu Yunsi sangat konyol. Sejak muda, semuanya telah berubah. Mengapa bersikeras menjadi pasangan yang tampaknya bahagia tetapi sebenarnya tidak? Ponsel Mu Yunsi berdering. Tanpa berpikir, aku tahu siapa itu. Aku tersenyum dan berkata, jangan tunda urusan yang lebih penting. Mu Yunsi mengangkat telepon dan berjalan menuju tempat yang tidak jauh. Saat dia berbalik, senyum di wajahku tiba-tiba menghilang. Aku berbalik dan berjalan menuju luar kabin. Angin dingin bertiup. Melewati Victoria Harbor yang penuh kemewahan. Aku datang ke pagar pembatas. Melepas sepatu. Menempatkannya dengan rapi di samping. Dingin. Menyusup dari lubuk hatiku tidak jauh. Itu Mu Yunsi. Suara di telepon merasa lega. Aku akan menikahimu ketika aku kembali. Lihatlah, dari awal hingga akhir dia merencanakan masa depan antara dia dan Guyan. Aku tidak tahu kapan mulai. Hujan turun. Aku melepas syal yang dia berikan padaku. Dilempar ke arah kegelapan. Menyaksikannya bergulung dan mengambang di ombak. Lalu berbalik dan berjalan ke bawah jendela di sisi kabin. Membungkus diri dengan baik. Jaket bulu angsa. Di layar ponsel ada pesan laporan yang kukirim. Ada masalah dengan perusahaan Mu Yunsi. Setelah malam ini, dia akan hancur dalam beberapa menit. Mu Yunsi tiba-tiba bergegas ke geladak. Permisi, apakah ada yang melihat suami saya? Dia meraih seorang anggota kru yang lewat. Suaranya tiba-tiba menjadi panik. Sekelompok besar orang mengikutinya keluar. Berbicara dalam bahasa Mandarin yang tidak terlalu lancar. Aku keluar. Aku duduk diam meringkuk di sudut. Menyaksikan mereka mencari orang dengan antusias. Mu Yunsi melihat sepatu yang kuseret di geladak. Wajahnya langsung pucat. Seseorang menunjuk ke laut, aku melihat syalnya. Di bawah sana, Mu Yunsi tiba-tiba mulai menanggalkan pakaiannya seperti orang gila. Dicegah oleh orang-orang di sekitarnya. Nona Mu. Sebaiknya kita serahkan pada ahlinya. Ayolah. Mu Yunsi mulai meraung. Dia suamiku. Selain aku, siapa yang akan benar-benar menyelamatkannya? Lepaskan aku. Aku akan mencarinya. Orang-orang memeluk pinggangnya. Menyeretnya kembali dengan paksa dan bersikeras untuk tenang. Terlalu gelap. Jika melompat, tidak akan ditemukan. Mata Mu Yunsi memerah. Hampir memohon. Aku bisa menemukannya. Mohon lepaskan aku. Aku menyaksikan Mu Yunsi berakting di depan semua orang. Aku tersenyum mengejek. Kenapa aku tidak pernah menyadari akting Mu Yunsi begitu bagus? Anda harus tenang. Kami akan membantu Anda menelepon polisi. Mu Yunsi terduduk lemas di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak melihat dia berhenti meronta. Melepaskan tangannya dan mengeluarkan ponsel. Bersiap menelepon polisi. Detik berikutnya. Mu Yunsi melompati pagar. Suara cipratan air yang berat tidak bisa menembus cairan. Aku berdiri dengan linglung. Senyum di wajahku menghilang. Angin bertiup melintasi dek yang kosong. Mu Yunsi menghilang tanpa jejak.
Akhirnya aku ditemukan di dekat pintu ruang penyimpanan di sisi kapal pesiar. Tim penyelamat melakukan pencarian sepanjang malam. Menemukan Mu Yunsi mengambang di laut. Dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tuan Xing Chen, istri Anda saat ini masih dalam perawatan intensif. Mengenai tuduhan Anda terhadapnya, saya khawatir kami harus menunggu sampai dia tidak lagi dalam bahaya sebelum kami dapat memverifikasinya. Tapi jangan khawatir. Rekan kami akan melindungi Anda sepenuhnya. Di kantor polisi, aku menonton berita tentang kecelakaan ini untuk waktu yang lama sebelum berkata. Dia tahu jelas bahwa melompat akan membuatnya mati. Kenapa dia melompat? Polisi wanita itu tampak bingung. Mungkin karena Anda adalah suaminya. Aku tidak berkomentar. Jangan libatkan aku dalam urusan pengobatan. Dia punya seorang kekasih bernama Gu Yan. Anda bisa menghubungi dia. Setelah mencari selama sehari, polisi wanita itu datang mencariku. Kami tidak menemukan informasi kontak tentang Tuan Gu Yan di ponsel Nona Mu. Apakah Anda bersedia memberikannya? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak punya, Mu Yunsi melindunginya dengan sangat baik. Kami bahkan tidak memiliki informasi kontak. Tetapi sepengetahuan kami, Nona Mu tidak memiliki kerabat selain Anda. Aku menjawab dengan kesal. Bagaimana mungkin? Tanyakan pada sekretarisnya di perusahaannya. Dia akan memberitahu Anda informasi kontak Gu Yan. Tuan Xing Chen, Anda menderita Alzheimer, dokter yang merawat Anda memberitahu kami. Bahwa sejak lama Anda dengan keras kepala percaya bahwa Nona Mu berselingkuh dengan seorang pria bernama Gu Yan. Dan telah melakukan tindakan menyerang orang lebih dari sekali. Sayangnya, dia fiktif. Tidak ada sama sekali. Aku tampak linglung. Mendengarkan kata-katanya, tiba-tiba aku tertawa. Apakah Mu Yunsi melakukan ini untuk melindungi Gu Yan? Dia mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Saya tidak bercanda dengan Anda. Nona Mu tidak punya keluarga lagi. Apakah dia perlu terus diselamatkan? Perlu Anda putuskan. Cukup. Aku berdiri. Emosiku sedikit bersemangat. Jika Anda memanggil saya hari ini untuk masalah ini, maka saya beritahu Anda. Saya harap Mu Yunsi mati. Polisi wanita menghela napas. Memberiku sebuah ponsel. Barang-barang Nona Gu untuk sementara akan disimpan oleh Anda. Jika Anda membutuhkannya nanti, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Ketika saya keluar dari kantor polisi, hujan turun, udara terasa dingin dan lembab. Aku melilitkan syal dan mencari bangku di jalan. Duduk. Mengeluarkan ponsel Mu Yunsi. Menyalakan layar. Muncul sidik jari untuk membuka kunci. Aku meletakkan ibu jariku di atasnya. Tanpa diduga berhasil dibuka. Aku bahkan tidak ingat kapan aku meninggalkan sidik jariku di ponselnya. Ponsel Mu Yunsi. Tidak ada begitu banyak hal yang berantakan di layar. Ada ratusan kontak di buku alamat. Aku memasukkan nama Gu Yan. Tidak ada yang ditemukan. Aku mengubah berbagai cara pencarian. Tidak ada hasil. Aku memejamkan mata. Tanpa diduga tidak bisa mengingat wajah Gu Yan. Sampai aku menemukan antarmuka album foto pribadi. Muncul kotak dialog. Meminta saya memasukkan kata sandi. Tanpa sadar aku memasukkan kata sandi ulang tahunku. Saat membukanya, hatiku terasa kosong. Yang terlihat adalah serangkaian VCR. Darah mulai naik. Menghantam gendang telinga. Berkali-kali, aku membukanya. Yang pertama adalah musim gugur tahun 2015. Video diputar secara otomatis. Suara gembira keluar dari speaker. Selamat ulang tahun Mu Yunsi yang ketiga. Selamat atas kelulusanku. Selamat kepada Mu Yunsi yang berhasil mendirikan perusahaan. Aku langsung mengenali suaraku sendiri. Ternyata aku yang merekam VCR ini. Namun, aku sudah tidak ingat bagian ini. Mu Yunsi yang tampak lebih muda mengangkat matanya dan menatap ke kamera.
Suaraku di kamera terdengar bersemangat. Kenapa kau menatapku? Kau suka Chengnan atau Chengbei? Aku akan membeli rumah. Pilih tempat yang kau suka. Kami membuat video tentang tempat tinggal. Aku memeluk Mu Yunsi dan menciumnya di sudut gelap yang tak terlihat. Telinga Mu Yunsi diam-diam memerah. Video kedua adalah Mu Yunsi mabuk pada musim semi tahun 2016. Aku mengarahkan kamera ke wajahnya. Hari ini kita akan mewawancarai Mu. Selalu minum sampai larut malam dengan siapa? Mu Yunsi. Dengan mata tertutup meraih tanganku. Menekannya di dadanya dan bergumam. Apa? Kau bilang apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Menekan kamera mendekat 200.000. Aku menghasilkan 200.000. Panggil Xing Chen untuk mengawasinya menyelesaikan pembayaran. Aku bertanya dengan lega. Mengapa Xing Chen menggantikanmu? Apa keuntungan bagi Xing Chen? Apa yang digumamkan Mu Yunsi? Hanya karena uangnya akan ditransfer ke rekeningnya. Setelah video selesai, kamera berputar dan jatuh ke tanah. Menghadap ke tempat sampah. Kepala Mu Yunsi tertancap di tempat sampah. Suara muntah terdengar jelas. Di luar kamera, aku dengan panik berteriak. Aku akan menimbangmu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. 100 lebih video. Menyaksikan masa lalu kita. Dari awal Mu Yunsi mendirikan perusahaan hingga berkembang dari hari ke hari. Latar belakang pengambilan gambar kami juga berubah dari rumah kontrakan murah menjadi apartemen dan villa besar. Di mana tidak ada satupun video yang menyebutkan nama Guyan. Langit berangsur-angsur gelap. Lampu neon menyala di jalanan. Aku merasa sedikit dingin. Membungkuskan syal. Membuka video berikutnya. Video tahun 2018 ini adalah aku dan Mu Yunsi duduk di depan kamera bersama. Aku tersenyum dengan menyedihkan. Sepertinya Mu Yunsi memasang wajah muram. Dari pakaian yang kita kenakan. Memang jauh lebih makmur. Aku tersenyum pada Mu Yunsi dan berkata, "Kenapa?" Tersenyumlah. Mu Yunsi menunduk dan menatapku dengan serius. Aku kembali menatap kamera. Tersenyum dan tersenyum. Mataku mulai memerah. Hari ini putraku didiagnosis dengan Alzheimer. Kata dokter, jika dikontrol dengan baik, penyakitnya akan berkembang lebih lambat. Aku ingin putus. Mu Yunsi. Tidak membiarkan Mu Yunsi memelukku. Dengan keras kepala berkata, kita tidak akan berpisah. Kamu harus sadar. Aku akan melupakan semua hal. Termasuk kamu juga akan berteriak. Melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Mu Yunsi. Kamu sukses dalam karir. Kehidupanmu di masa depan seharusnya tidak memiliki suami sepertiku. Mu Yunsi tersendat. Jika suatu hari kamu melupakan segalanya, maka yang menderita bukanlah kamu, Xing Chen. Kapanpun, aku tidak akan meninggalkanmu. Mari kita menikah. Hari ini saja, aku berkata sambil tersenyum. Aku menyembunyikan buku catatan keluarga. Jika suatu hari aku bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberitahumu di mana aku menyembunyikannya. Mari kita mendaftar pernikahan. Aku tidak bisa menunggu. Mata Mu Yunsi berkaca-kaca. Memohon? Hari ini saja, oke? Aku mencium bibirnya, dengarkan aku baik-baik. Tunggu sampai penyakitku tidak terlalu parah. Aku akan menikah denganmu. Video berikutnya tiba-tiba berganti menjadi Mu Yunsi yang merekam. Aku menjadi protagonis di depan kamera. Aku mengenakan celemek. Di depan oven roti. Dengan bangga memamerkan keterampilan memasak. Kamu suka rasa kue apa? Aku bertanya. Mu Yunsi. Diam-diam membuangnya. Aku lupa mematikan kompor gas apel. Aku bersenandung. Kalau begitu, kita buat apel. Aduh. Apa lirik lagu setelah lagu itu? Mu Yunsi bersenandung. Bernyanyi bersamaku di ruangan yang remang-remang.
Mu Yunsi meringkuk di sofa dan diam-diam menangis. Televisi menayangkan film yang sudah selesai diputar. Aku tertawa. Kenapa kamu menangis? Dia meremas tisu, terlalu menyentuh. Jika bioskop menayangkan film ini, kita harus pergi menontonnya di bioskop sekali. Tolong ingat baik-baik, ini versi bahasa Inggris. Bukan adegan versi Korea. Lalu berputar lagi. Meja dapur menjadi berantakan. Aku mengenakan celemek. Dengan ekspresi bingung. Kamu suka rasaku apa tadi? Mu Yunsi diam-diam membuang cat. Berkata, maaf. Hari ini lupa membeli bahan. Bagaimana kalau kita makan di luar saja? Tapi hari ini adalah hari ulang tahunmu. Apakah kamu tidak suka makan kue? Dia menciumku. Makan kue bisa membuat gemuk. Kamu seharusnya tidak menyukai Mu Yunsi yang gemuk. Aku berpikir sejenak dan mengikutinya mengenakan pakaian. Saat keluar, aku masih mengomel. Sebenarnya Mu Yunsi yang gemuk juga cukup lucu. Kemudian, video mulai menjadi lebih pendek. Kadang-kadang aku tiba-tiba buang air kecil di depan kamera. Mu Yunsi akan meletakkan kamera dan berlari. Dengan terampil membersihkanku. Jangan minta maaf. Ini bukan salahmu. Juga tidak merepotkanku. Perlahan aku mulai menjadi murung. Detik sebelumnya aku masih berbicara baik-baik dengan Mu Yunsi. Detik berikutnya aku tiba-tiba akan melempar barang padanya. Di sebuah video, aku memaki pria yang masuk. Dia memegangi kepalanya dengan panik, bintang-bintang. Aku Lin Feng. Adalah teman terbaikmu. Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Aku melemparkan kue ke wajahnya. Baik. Lalu Xingxi pergi dengan kekasihmu. Beberapa menit kemudian, suara tangis tertahan saya terdengar di video. Mu Yunsi. Kumohon, bagaimana kalau kita putus saja? Aku tidak ingin menjadi gila. Tidak apa-apa jika aku marah padamu. Aku tidak keberatan. Aku benar-benar tidak keberatan. Bisakah kau memberitahuku lain kali? Aku pikun. Sakit. Jika aku tahu, aku pasti akan menahannya dengan baik. Kemudian video itu menjadi monolog Mu Yunsi seorang diri, bintang-bintang. Ini adalah rawat inap ketiga tahun ini. Kau mulai membenciku. Kau akan menganggap semua pria di sekitarku sebagai guyan untuk diserang dan dibenci sebagai akibatnya. Emosimu agak besar. Karena kau pikir kau terkena kanker. Dokter menyarankan agar aku mengirimmu ke sanatorium. Tapi aku tidak tega. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku mencintaimu. Tetapi kau selalu lupa. Mata Mu Yunsi memerah. Dia menundukkan kepalanya untuk menenangkan diri. Untuk saat ini, istirahatlah dulu untuk sementara waktu. Menemanimu perlahan akan membaik. Bagian selanjutnya menampilkan banyak orang. Aku melihatnya beberapa saat sebelum menyadari. Ini adalah pesta ulang tahun Mu Yunsi beberapa waktu lalu. Mu Yunsi. Kapan kau dan Xing Chen akan menikah? Mu Yunsi menatapku. Agak kecewa. Tidak terburu-buru, katakan nanti. Tunggu tubuhnya sembuh. Kita mungkin akan pergi ke luar negeri untuk mengadakan pernikahan. Kemudian, di meja minum, mereka bermain jujur atau tantangan. Pria di seberang menahan meja bundar. Menatap lurus ke arah Mu Yunsi. Tuan Mu menanyakanmu pertanyaan pribadi. Apakah orang yang kamu sukai ada di sini? Seluruh ruangan mulai bersorak. Mu Yunsi pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Lin Feng. Tetapi saudara-saudara Xing Chen menyinggung dia. Tetapi akan mendapat masalah. Mu Yunsi menggenggam tanganku. Orang yang aku cintai hanya Xing Chen. Mata Lin Feng sedikit basah. Baik. Semoga kamu menepati janjimu. Saat giliranku. Lin Feng bertanya padaku. Waktu Xing Chen sudah tiba. Mari kita minum obat Cina ini.
Baiklah. Aku di seberang menundukkan kepala. Tampak linglung seolah tidak mendengar apa-apa. Lin Feng menunjukkan senyum yang buruk. Mengubah kata-katanya. Xing Chen, bukankah kamu suka minum? Mari kita minum satu gelas. Akhirnya aku bereaksi. Lin Feng tampak bersemangat. Menghela napas panjang. Mengangkat obat Cina dan berjalan mendekat. Xing Chen yang suka minum. Mari kita coba. Aku berkata dengan dingin. Aku ingin pulang. Semua orang menatapku dengan bingung. Lin Feng menangkapku dan minum satu gelas. Aku mulai meronta dengan keras. Beberapa kali hampir menjatuhkan mangkuk obat. Mu Yunxi mendengarkan makianku. Menutupi punggung tangannya dengan bibirnya. Ototnya menonjol, Xing Chen. Dengarkan dia. Minum obatnya. Kita akan menikah. Lin Feng menggunakan kekuatan liciknya. Dengan bujukan dan tipuan menuangkannya ke dalam diriku. Beberapa garis muncul di punggung tangannya. Bekas cakaran yang aku buat. Cukup untuk hari ini. Besok kita pikirkan cara lain. Tuan Mu. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Semua orang bertanya dengan cemas. Mu Yunxi tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Pokoknya, besok setelah bangun. Dia tidak akan ingat. Rintik hujan mengetuk atap pelindung hujan. Aku mendongak dan menatap langit. Anehnya aku tidak bisa menyusun wajah Guyan di benakku. Aku menemukan nama Lin Feng di ponselku. Membuka riwayat obrolan. Masih berhenti di masa lalu yang sangat lama. Saudara, ulang tahun Mu Sixi akan tiba. Aku akan memberinya kejutan. Apa yang akan kamu lakukan? Undang teman-temannya untuk berkumpul. Kamu adalah raja pemanas suasana. Siapkan beberapa pertanyaan menarik. Mengerti maksudmu untuk bertanya di depan semua orang. Apakah Mu Yunxi mencintaimu, kan? Saudaraku yang mengurusnya. Tenang saja. Akhir tahun 2022. Aku menangis sendirian di jalanan Hong Kong dan tidak bisa mengendalikan diri, dipisahkan oleh jendela kaca. Aku melihat Mu Yunxi yang tubuhnya penuh dengan selang. Apakah sudah membayar? Menghadapi pertanyaan dokter. Aku merasa sedikit tidak berdaya. Maaf. Aku tidak ingat kata sandi kartu bank, coba lagi. Nyawa istrimu berada di ujung tanduk. Ini adalah saat dia paling membutuhkanmu. Jika terus menunggak pembayaran. Banyak obat yang tidak bisa kami berikan. Aku tidak punya banyak uang tunai. Juga tidak punya tempat tinggal. Kau ragu-ragu di pintu masuk pembayaran sepanjang hari. Kata sandi salah dimasukkan berkali-kali. Berkali-kali. Staf di loket berkata, Tuan, bisakah Anda tidak mengganggu ketertiban medis? Saat senja, aku membeli 2 roti dengan sisa uang recahku. Berdiri di depan pintu Icu. Dengan sabar mengulangi memberi makan Mu Yunxi. Dokter dan perawat yang lewat berjalan dengan tergesa-gesa. Seorang perawat dengan cemas menarikku ke samping. Apakah kamu lupa lagi? Sekarang harus membayar. Bukan membeli roti. Melihat ekspresiku yang bingung. Dia menghela nafas tanpa daya. Pergi? Aku tidak tahu siapa yang menabrakku. Roti di tanganku jatuh ke tanah. Tiba-tiba aku menangis. Seperti orang yang tidak berguna. Pintu di depan. Seorang perawat membuka. Berjongkok di depanku. Istrimu sudah bangun. Dan menyuruhku memberitahumu. Jangan panik. Nanti seseorang akan menjemputmu ke hotel. Aku hanya ingat satu kalimat. Mu Yunxi sudah bangun. Aku menunggu di depan pintu Icu selama berhari-hari. Tidak peduli siapa yang memanggilku, aku tidak mau pergi. Jika aku mengantuk, aku meringkuk di atas tikar di koridor. Setelah bangun dari tidur, aku mengisi perutku dengan makanan yang diberikan dokter. Aku tidak tahu sudah berapa hari. Mu Yunxi didorong keluar. Aku berdiri di samping tempat tidurnya.
Mu Yunsi kehilangan banyak berat badan. Melihatku, dia menghela nafas. Dia apa yang datang apa? Aku tidak ada. Mereka semua menindasmu. Benar? Aku menangis. Mereka tidak mengizinkanku membelikanmu roti. Jangan menangis. Mu Yunsi meraih tanganku. Tangisnya membuat hatiku sakit. Aku menemaninya ke bangsal biasa. Memegang erat tangannya. Tidak mau pergi selangkah pun. Saat orang asing masuk, aku akan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhku kaku. Kemudian Mu Yunsi tidak mengizinkan siapapun masuk. Terkadang dia akan menopang tubuhnya untuk pergi ke pintu melalui simbol pasien Mu Yunsi yang longgar. Aku melihat banyak bekas luka. Digali, digigit, dibanting, beberapa masih memar. Beberapa baru saja sembuh. Aku mengikutinya di belakang. Dengan lembut meletakkan tanganku di lehernya. Merasakan kekakuan dan ketegangannya. Apakah aku pernah memukulmu sebelumnya? Mu Yunsi perlahan rileks. Menarik pakaiannya dengan benar. Tidak. Kamu tidak pernah membuatku kesulitan. Air mataku mengalir lagi. Aku berbohong padamu untuk melompat dari kapal pesiar. Menyebabkan perusahaanmu gagal go public. Bukan seperti itu. Kamu salah ingat. Tidurlah yang nyenyak dan kamu akan merasa lebih baik. Aku tertidur lelap di sisinya. Memimpikan beberapa mimpi yang berantakan. Aku ingat wajah Lin Feng. Dia bertengkar dengan Mu Yunsi di kantor. Aku menyesal tidak seharusnya membiarkan Xing Chen tinggal di sisimu. Aku akan membawanya ke luar negeri untuk mencari dokter terbaik. Apakah kamu pikir aku belum mencobanya? Jika sudah dicoba, mengapa Xing Xing masih seperti ini? Aku akan menjadi gila. Dia memperlakukanku seperti orang asing setiap hari. Orang penting Xing Ming ada di depan mata. Ming Chen Feng tidak bisa bersamanya. Kamu pikir dia hanya menginginkanmu? Aku juga bertengkar dengan Mu Yunsi. Lin Feng, jangan katakan hal seperti itu di depanku lagi. Kemudian aku di depan papan pengumuman. Muntah dengan panik Lin Feng. Ketika dia bergegas ke arahku. Wajahnya menjadi hijau. Dia menutupi wajahku dan meraung pada orang-orang di sekitarnya. Apa yang kalian lihat? Hati-hati. Aku memberitahu kalian Xing Chen. Ini adalah perusahaan. Ayo pulang dan bicara, aku tidak hanya tidak mendengarkan. Sebaliknya, aku mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Kamu wanita simpanan. Pergilah mati. Lin Feng meraih tanganku yang jahat. Marah dan gila, jangan gila. Aku bukan Xiao San Xing Chen. Minta maaf padaku sekarang. Aku meludahinya. Kamu menyesal. Jika kamu berani muncul di depanku lagi. Aku akan menyesal. Kamu. Wajah Lin Feng langsung pucat. Dia sangat marah hingga wajahnya membiru. Xing Chen, kamu sedang menyiksaku. Berhentilah menyiksaku. Ketika Mu Yunsi turun. Aku sedang bergulat dengan Lin Feng. Tapi dia masih harus melindungiku. Agar aku tidak jatuh. Tapi aku tetap jatuh dan kulitku tergores. Berdarah. Hari itu aku mengatakan banyak logika. Pelapukan yang tidak masuk akal. Menyakiti keluarga dan teman-temanku. Mu Yunsi dan Lin Feng bertengkar hebat. Dia membungkus lukaku dengan pakaian. Dan membawaku ke rumah sakit. Aku terbangun dari mimpi. Ruangan rumah sakit sunyi. Hanya Mu Yunsi yang membelakangiku menelepon. Suamiku adalah pasien. Jika saja kamu tidak berbicara begitu santai hari itu. Dia tidak akan mendorongmu ke air. Aku hanya bercanda. Suara seorang pria di gagang telepon agak familiar. Suara Mu Yunsi dingin. Berbicara di depan suamiku. Dia adalah beban. Kau menyebut ini bercanda. Jika bukan karena CCTV di villa. Aku sama sekali tidak tahu apa yang telah kau lakukan padanya. Apakah kau masih punya sikap sebagai seorang kakak?
Apakah kalian keluarga Xing Chen berpikir bahwa jika Xing Chen sakit, aku akan menyukaimu? Jangan bermimpi. Sekarang aku sangat menyesal. Membiarkanmu menenangkan emosinya. Perbuatan yang kau lakukan pada Xing Chen tidak dapat dimaafkan. Apakah kau tidak takut? Aku menuntutnya dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Mu Yunsi mencibir. Kau tidak hidup dengan baik. Aku memberimu perawatan terbaik. Membuatmu hidup dan sehat. Aku tidak mengaturmu untuk menjadi hantu air. Kau seharusnya bersyukur. Aku tidak akan pernah membiarkan Xing Chen menanggung nyawa seseorang. Jika ada, pasti aku yang melakukannya. Aku memanggilnya. Suara Mu Yunsi berhenti. Diam-diam menutup telepon. Lalu berbalik. Ekspresinya lembut. Ada apa? Akhirnya aku mengerti. Di hari-hari yang kacau itu, Mu Yunsi berulang kali menekankan padaku. Jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Apakah dia yang berbicara denganku di villa hari itu? Mu Yunsi mengulurkan tangannya dan memelukku. Aku hampir tenggelam. Dia baik-baik saja. Dia tidak bisa mati. Hanya karena dia mendorongmu ke dalam air. Aku tidak akan melepaskannya. Dia menghela napas pelan. Dokter mengatakan bahwa menghapus kamar bayi dapat menghindari rangsangan lebih lanjut. Jadi aku meminta kakakmu untuk membantu menenangkan emosimu. Aku tidak menyangka dia punya rencananya sendiri. Setelah sakit, keluarga dan teman-temanku semua meninggalkanku. Hanya Mu Yunsi dan Lin Feng yang belum menyerah padaku. Berkata dengan lembut, aku rindu rumah. Ayo pulang. Oke. Setelah kembali dari Hong Kong, aku selalu suka sendirian. Duduk di sudut dan menatap keluar jendela dengan linglung. Karena Mu Yunsi sakit parah. Perusahaan sekarang berantakan. Dia sangat sibuk. Kami mempekerjakan perawat di rumah. Yang menjagaku saat Mu Yunsi tidak ada. Aku mengeluarkan Mu Yunsi. Tiket bioskop di sakuku adalah 2 tiket ambigu. Ternyata dia ingin menontonnya bersamaku. Sayangnya hari itu suasana hatiku sedang buruk. Dan aku marah pada Mu Yunsi. Dan laporan itu menunjukkan semuanya normal. Aku tidak terkena cinta. Tetapi aku terus-menerus membuat masalah karena lamunan. Mu Yunsi, mereka semua mengatakan bahwa Mu Yunsi tidak memiliki kerabat. Akulah satu-satunya kerabatnya. Tetapi aku telah menyebabkan banyak masalah baginya. Apa yang dilihat Xing Chen? Ini bulan Februari. Di luar salju turun terus-menerus. Beberapa hari yang lalu pohon pinus di depan jendela patah. Mu Yunsi pulang kerja. Masih ada bau air salju di tubuhnya, agak dingin. Aku mengangkat sweater yang setengah jadi di tanganku. Aku sedang berpikir, sebelum musim dingin berakhir. Apa kamu masih bisa memakainya? Jangan khawatir. Mu Yunsi berada di dekatnya. Aku duduk di tepi tempat tidur. Pasti bisa dipakai tahun depan. Aku mendekat. Menciumnya dengan lembut. Tanpa sengaja menyentuh cincin di jari manisnya. Mu Yunsi menyusut. Hendak melepasnya tapi aku menghentikannya. Aku ingat dia, aku membuka tangannya. Memperhatikan cincin jelek ini. Rancangan desainku adalah Mu Yunsi menundukkan matanya. Mengeluarkan cincin lain bertatahkan berlian dari dadanya. Mereka adalah sepasang. Tapi tidak masalah, terakhir kali aku memarahinya menjijikan. Jika kamu tidak suka, aku akan menyembunyikannya. Dan memakainya lagi saat kamu menyukainya. Aku akan memakainya lagi. Ulurkan jari manisku, pakaikan padaku. Berikan aku cinta, berikan aku bagian ini. Sepertinya aku benar-benar kembali seperti dulu. Mu Yunsi akan berkumpul denganku untuk melihat foto-foto masa lalu. Membawaku untuk menghidupkan kembali masa lalu kita. Dia tanpa lelah berada dalam ingatanku yang rusak. Menambal dan menyatukan kita. Selama periode itu, aku menerima telepon dari kakakku. Dia memohon padaku, Xing Chen.
Biarkan Mu Yunsi mengampuniku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahu apa yang telah Mu Yunsi lakukan padanya, yang bisa membuatnya begitu panik dan gelisah. Tapi emosi panik seperti itu memengaruhiku, menyebabkan aku secara tidak sengaja melukai Mu Yunsi lagi. Setelah sadar, aku memblokirnya. Saat musim semi, Mu Yunsi membawaku untuk melihat bunga sakura. Cuacanya hangat dan cerah. Hari-hariku marah juga semakin sedikit. Mu Yunsi selalu tersenyum dan memujiku. Xingchen hebat sekali. Kamu benar-benar sudah jauh lebih baik. Tapi aku tahu temperamen berubah. Baik karena aku sudah tidak bisa mengingat terlalu banyak hal. Bahkan mengapa aku marah pun aku tidak ingat hari jadi. Pagi itu aku bangun dan mengikuti di belakang Mu Yunsi. Dalam waktu singkat 10 menit, aku bertanya 5 kali. Siapa kamu? Ekspresi Mu Yunsi hampir tidak bisa dipertahankan. Tertawa sangat buruk. Bintang? Aku istrimu. Mu Yunsi. Aku mulai sering lupa kemana aku akan pergi. Seringkali ketika aku bangun, aku menemukan diriku di kantor polisi. Mu Yunsi tampak cemas datang dari rapat penting dan memelukku erat. Syukurlah kau baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Perawat datang dan pergi satu demi satu. Karena aku hanya mendengarkan kata-kata Mu Yunsi. Mereka takut. Aku juga tidak bisa mengawasinya. Dokter menyarankan Mu Yunsi untuk mengirimku ke sanatorium. Tempat yang memiliki jam malam. Memiliki ahli pengawas. Banyak tempat yang bisa menjagaku. Mu Yunsi menolak. Aku lebih suka membawanya bersamaku. Dan tidak akan membiarkannya pergi. Mengkhawatirkan di tempat tanpa aku. Kemudian dia mulai membawaku ke perusahaan. Aku hanya duduk di sampingnya dan melamun. Suatu hari ketika pergi ke toilet, aku mendengar mereka berkumpul untuk mengejek Mu Yunsi. Seorang CEO perusahaan publik yang begitu besar. Setiap hari seperti merawat orang cacat mental. Membawa suaminya untuk bekerja. Lucu sekali. Mungkin itu hanya pertunjukan. Harga saham stabil agar kita bisa bertahan hidup. Kalau begitu aku harus berdoa agar mereka berdua langgeng. Aku melihat dia mengalami inkontinensia urin. Presiden MU bahkan berjongkok untuk menyekanya. Menjijikan sekali. Aku di toilet, menunggu sampai semua orang pergi sebelum keluar. Melihat diriku di cermin, Chen Yi mengeluarkan resleting yang salah dari celananya. Aku ingin memperbaikinya tetapi bagaimanapun caranya. Tidak bisa diperbaiki. Aku tahu aku harus meninggalkan Xingchen. Beberapa hari yang lalu aku masuk angin dan sakit. Aku tidak ingin pergi ke perusahaan bersama Mu Yunsi. Dia memanggil perawat sementara. Melihatnya berencana pergi ke perusahaan untuk sementara waktu untuk menyelesaikan urusan. Dan bergegas kembali untuk menemaninya. Ketika dia pergi di pagi hari, Xingchen berlari untuk menciumnya. Dia juga mengambil cincin di jari manisnya. Dia bilang dia ingin mengirimkannya untuk dicuci bersama. Mu Yunsi berjanji pada Xingchen. Ketika dia kembali, dia akan membawakannya kue-kue kecil yang dijual di toko kue di pinggiran kota. Siang hari, ada beberapa masalah di perusahaan. Mu Yunsi terhambat. Ketika dia kembali ke rumah, matahari terbenam memantulkan cahaya yang menyilaukan di lantai marmer. Di dapur, pengasuh bersenandung. Sedang mengoleskan kuning telur ke kue-kue. Mu Yunsi bertanya di mana Xingchen? Pengasuh berkata, sedang tidur di atas. Mu Yunsi naik ke atas. Menemukan bahwa sachet sulam silang yang tergantung di dinding hilang. Sebuah karet gelang hilang dari rak antik. Dia menggosok alisnya. Dan dengan tergesa-gesa mendorong membuka pintu kamar tidur. Matahari terbenam dengan angku bersinar melalui panel kaca. Seluruh ruangan kosong dengan tempat tidur yang tertata rapi. Di atasnya tergeletak sebuah surat. Mu Yunsi gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Xingchen. Berwarna bengkok dan tidak rata. Seharusnya surat perpisahan untuk Mu Yunsi yang ditulis sebentar-sebentar untuk waktu yang lama.
MU Yunsi. Saya selalu merasa keputusan tahun 2015 adalah benar. Saya sudah bertanya pada dokter. Kedepannya hari-hari sadar mungkin tidak akan banyak. Meskipun saya juga sangat ingin melanjutkan dengan Anda. Tetapi saya merasa takut akan masa depan kita. Sama seperti Anda mencintai saya. Dan tidak tahan melihat saya terluka dan menderita. Saya juga mencintai Anda. Jadi saya berharap masa depan Anda cerah dan gemilang. Mari kita akhiri perjalanan kita sampai di sini. Saya telah menemukan panti jompo, di mana saya bisa menghabiskan sisa hidup saya dengan tenang. Dulu saya berjanji bahwa saya akan merayakan ulang tahun Anda setiap tahun. Tapi mungkin saya tidak bisa melakukannya. Kedepannya, mungkin saya tidak akan ingat Anda dan ulang tahun Anda. Jadi saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda berkali-kali. Di masa depan, Anda akan menemukan orang yang mencintai Anda lagi. Maaf. Mengumumkan perpisahan secara sepihak adalah hal yang sangat kejam. Tetapi waktu saya untuk sadar tidak banyak. Sekali saja hatimu lembut, maka itu akan mengundang orang untuk menyakitimu. Aku tidak mau mengambil risiko. MU Yunsi. Senang bertemu denganmu. Sampai jumpa. Bintang yang selalu mencintaimu. Bintang yang melewati jendela. Tenggelam ke cakrawala. Cahaya meredup. Kamera di kamar itu hilang. Jejak kehidupan Xing Chen benar-benar menghilang. MU Yunsi tiba-tiba menutupi wajahnya. Menangis terseduh-seduh. Saat musim semi hampir berakhir, Xing Chen benar-benar meninggalkannya. Meninggalkan kota tepi laut ini. Tanpa lautan 4 penjuru yang jelas. Angin yang bertiup selalu membawa sedikit kesejukan. Tapi tidak sampai menusuk. Apakah pada akhirnya dia benar-benar tidak punya kerabat? Xing Chen sedang duduk di depan jendela, melipat kertas di belakang perawat, sambil membantunya merapikan tempat tidur. Sambil mengomel. Seharusnya aku libur. Jika bukan karenamu, aku sudah kembali. Dia tidak begitu mengerti perawat itu. Kadang-kadang muncul dialek. Bahkan kompetisi melipat kertas pun baru beberapa hari yang lalu diketahui dengan tebak-tebakan. Hei, jangan lipat kompetisi. Tidak ada perawat yang berpartisipasi. Merebut kata kertas di tangan Xing Chen dan membuangnya ke tempat sampah. Dalam beberapa bulan pertama kedatangannya, panti jompo cukup sopan kepada pria ini yang tidak memiliki kerabat. Tetapi kesadarannya jernih. Tetapi tidak ada yang tahan dengan amarahnya yang berubah-ubah. Dia tidak suka berbicara dengan orang. Dan keras kepala. Setiap hari dia meringkuk di dalam ruangan, melipat kata kertas dan membuangnya kemana-mana perawat. Dengan tergesa-gesa membersihkan ruangan dan pergi. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Banyak anggota keluarga pasien yang datang. Semua di kafetaria. Dia harus membantu. Xing Chen tinggal di kamar sampai jam 1 dan merasa lapar. Naluri mendorongnya untuk keluar mencari dapur. Tetapi dalam perjalanan ke sana, dia tersesat. Ketika MU Yunsi mengemudi ribuan mil ke sanatorium ini, dia melihat Xing Chen-nya terhuyung-huyung, mengejar syal yang tertiup angin. Itu ditenun sendiri oleh MU Yunsi untuknya. Staf yang lewat tanpa acuh tak acuh. Dia tidak bisa mengejar dan jatuh. Setumpuk kata kertas jatuh dari ranselnya. MU Yunsi memerintahkan untuk berhenti. Dan dengan cepat berlari menuju Xing Chen. Petugas keamanan tiba-tiba seperti memiliki mata. Permisi, Anda. Sopir MU Yunsi melemparkan kartu nama kepada petugas keamanan. Harap segera beritahu kepala rumah sakit, MU Yunsi berjalan ke depan Xing Chen. Dan membantunya berdiri dari tanah. Penampilan Xing Chen yang kotor itu hampir membuat hatinya teriris. Dia menatap MU Yunsi dengan tatapan kosong. Siapa kamu? Aku MU Yunsi. Gadis yang begitu cantik. Senyum paksa benar-benar jelek. Entah kenapa, Xing Chen sedikit bersimpati padanya.
Sepertinya ini pertama kalinya dia menunjukkan emosi kepada orang lain selain dirinya sendiri akhir-akhir ini. Dia memasukkan seluruh tas sekolah ke dalam pelukannya. Mu Yunsi membukanya. Itu adalah tas sekolah yang penuh dengan kata kertas. Apakah ini untukku? Xing Chen mengangguk. Mu Yunsi menggendong tas sekolah kecil di punggungnya. Mengeluarkan sapu tangan. Dan dengan sabar menyeka wajahnya. Xing Chen berkata, "Aku lapar." Dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang menggertak Xing Chen saat dia tidak ada. Dia sedih dan menangis. Dan tidak bisa menahan diri. Kenapa dia menangis? Xing Chen menyeka air mata Mu Yunsi dengan sedikit panik. "Aku tidak lapar." "Jangan menangis." Mu Yunsi memeluknya erat-erat. Emosi yang telah lama tertahan akhirnya pecah. Dia benar-benar membuat Xing Chen takut. Memeluknya sambil menangis dan tertawa dan tidak melepaskannya. Xing Chen merasa orang ini agak gila. Mu Yunsi sangat marah kepada kepala rumah sakit tentang Xing Chen. Uang telah dibayarkan. Tetapi tidak menerima perawatan yang seharusnya. Hanya karena dia tidak punya keluarga. Mu Yunsi memasang wajah tenang. Saat membuka pintu, Xing Chen hendak melarikan diri. Mu Yunsi meraihnya. Menghela napas. Tidak boleh lari-lari. Dalam pandangan Xing Chen, dia sepertinya tiba-tiba memiliki seorang pengasuh yang sangat pemarah. Tidak hanya berpenampilan menarik, tapi juga akan marah pada orang lain. Tapi sangat baik padanya. Dia mulai menyukainya. Di mana kata kecil harus dilipat terlebih dahulu? Mu Yunsi belajar dengan serius. Xing Chen mengajar dengan serius. Harus ada persegi terlebih dahulu. Lalu seperti ini. Mu Yunsi belajar dengan cepat. Dan melipatnya dengan baik. Sejumlah untuk 1 bulan. Dia menyelesaikannya dalam 3 hari. Xing Chen tidak ada yang bisa dilakukan. Menghela napas. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu. Pergilah. Mu Yunsi tidak menyerah. Sebagai imbalan, aku bisa mengajakmu keluar untuk bermain. Xing Chen orangnya pemalu. Tidak terlalu pandai menolak orang. Terutama orang yang sedikit dia sukai. Di suatu sore yang hangat dan cerah, Mu Yunsi membawa Xing Chen pulang. Dia sudah tidak ingat masa lalu mereka, melihat foto bersama di dinding. Berkata, "Pacarmu sangat tampan." Mu Yunsi menunduk dan mencium bibirnya. "Itu kamu?" Xing Chen tersipu dan menutup mulutnya. "Kenapa kamu begitu sembarangan?" Mu Yunsi menariknya berkeliling ke setiap sudut rumah. Ada ditempel penuh catatan. Catatan tempel penuh dengan kisah mereka. Xing Chen berdiri di depan pagar. Membaca dan membaca, kesedihan melanda hatinya. Sepertinya dia benar-benar kehilangan sesuatu. Mu Yunsi tidak pernah memaksanya untuk mengingat apapun. Setiap hari dia tetap akan membawa Xing Chen ke perusahaan. Sejak beberapa karyawan yang bergosip dipecat, tidak ada lagi yang berani membuat cerita yang tidak benar. Dalam perjalanan pulang kerja, Mu Yunsi masih akan membelikan Xing Chen kue kecil. Membiarkannya duduk di kursi penumpang sambil bersenandung. Mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Banyak orang secara pribadi mengatakan bahwa sisa hidup Mu Yunsi tidak akan melihat cahaya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada Xing Chen. Setiap harinya penuh dengan cahaya. Ingatan Xing Chen tiba-tiba muncul di suatu senja seperti pertemuan senja. Arus lalu lintas jam sibuk. Perlahan merayap di bawah matahari terbenam oranye. Seperti sungai yang lelah. Jendela mobil mengisolasi kebisingan. Musik lembut dari radio mobil mengalir di dalam mobil. Xing Chen menatap lampu belakang yang berkedip di luar jendela dengan bosan. Jari-jarinya tanpa sadar mengetuk lututnya dengan ringan. Tiba-tiba, sebuah melodi familiar tiba-tiba memotong nada lembut tanpa peringatan. Beberapa nada melompat. Seperti dilemparkan ke ketenangan. Batu-batu di permukaan danau langsung memicu riak ribuan lapisan di kedalaman kesadarannya yang kacau. Itu adalah lagu tema film Ambiguous.
Seolah-olah seberkas cahaya yang kuat merobek film yang berdebu. Gambar yang tak terhitung jumlahnya yang terlupakan bergegas datang. Dengan warna, suara, bahkan aroma udara saat itu. Tiba-tiba menabrak pikiranku. Aroma mie instan yang melayang di rumah kontrakan yang murah. Angin malam yang dingin di Victoria Harbor. Dia berjongkok di tanah dan diam-diam menyeka punggungnya yang kurus saat berantakan. Kekuatan yang mencengkeram pergelangan tangannya di pesta ulang tahun. Dan dia memeluk gitar di tengah angin malam dan menyanyikan Aku Mencintaimu untuknya. Mata yang bersinar seperti dipenuhi bintang-bintang dari MU Yunsi muda. Itu adalah MU Yunsi. Belajar untuknya, bernyanyi untuknya, lagu yang hanya milik mereka. Dan juga tongkat besi yang pernah dia salah pahami dan hancurkan menjadi pengkhianatan. Sebuah panggilan rendah dari MU Yunsi. Dengan suara serak debu yang sudah lama dan kejernihan yang hampir menyakitkan. Meluap dari tenggorokan Sing Chen tanpa peringatan. Sedang fokus. Melihat kondisi jalan di depan, MU Yunsi tanpa sadar menjawab seperti yang telah dilakukan Dr. Liao berkali-kali di masa lalu. Secara alami seperti ketika ada panggilan. Namun detik berikutnya, udara di dalam mobil seolah membeku seketika. Jari-jari MU Yunsi yang memegang setir tiba-tiba mengepal erat. Buku-buku jarinya memutih. Dia seperti terpaku oleh panggilan ini. Perlahan, hampir dengan semacam kengerian yang sulit dipercaya. Menoleh ke kursi penumpang. Yang tertangkap di matanya adalah Sing Chen. Mata yang basah itu. Di mata itu tidak lagi ada kebingungan kekanak-kanakan atau kebingungan karena sakit. Melainkan gejolak yang mendalam. Dengan cahaya kompleks dari kesedihan yang besar dan kelembutan yang tak terbatas. Di sana ada bayangan Sing Chen yang dikenalnya. Bayangan yang tangguh dan penuh kasih sayang yang menemaninya melewati semua masa-masa sulit. Seolah menembus debu waktu dan kabut penyakit. Akhirnya melepaskan diri dari belenggu. Seolah-olah kembali dengan utuh. Dia melihat air matanya mengalir deras tanpa suara. Menghantam pipinya yang kurus dan jatuh. Menghantam punggung tangannya yang terkepal erat. Air mata itu sangat panas. Seolah membakar semua waktu yang hilang di antara mereka. Yun 11. Dia memanggil lagi. Suaranya pecah dan tak tertahankan. Dengan penyesalan yang besar dan getaran karena telah ditemukan kembali. Aku kembali. Bukan siapa kamu. Tapi aku kembali. Keempat kata ini seperti kunci. Yang langsung membuka MU Yunsi. Selama bertahun-tahun ini, dingin yang tinggal paksa di luar ruang hati. Dia tiba-tiba menginjak rem. Memarkir mobil dengan miring di bahu jalan. Bahkan tidak mempedulikan klakson mobil di belakang. Tarikan sabuk pengaman yang besar membuatnya sangat sakit. Tetapi jauh lebih kecil daripada rasa sakit dan ekstasi yang merobek hati di dadanya. Dia menatap tajam bibir Sing Chen yang bergetar hebat. Tenggorokannya seperti tersumbat pasir panas. Satu kata pun tidak bisa keluar. Bertahun-tahun penindasan ketakutan. Keluhan. Kelelahan. Keputusasaan dan cinta yang tidak pernah padam. Pada saat ini, seperti tsunami yang menghancurkan semua tanggul. Sing Chen mengulurkan tangannya. Dengan gemetar dan hati-hati menyentuh wajahnya yang juga basah oleh air mata. Suhu ujung jarinya sangat nyata. Dengan sentuhan akrab dari lubuk ingatan. Aku ingat semuanya. Dia tersedak. Setiap kata sangat berat. Omong kosong itu. Tangan-tangan yang menyakitimu itu. Kebohongan-kebohongan yang membuatmu melompat ke laut. Maaf. Maafkan Yunsi. Maaf. Dia berbicara tidak karuan. Rasa bersalah yang besar hampir menenggelamkannya. Detik berikutnya, MU Yunsi tidak bisa lagi menahannya. Dia meledak dalam tangisan yang hampir putus asa. Seperti anak yang terperangkap dalam kegelapan terlalu lama. Akhirnya melihat cahaya dan menerkamnya dengan tiba-tiba. Menggunakan seluruh kekuatannya. Memeluk erat-erat bintang-bintang. Lengannya mencengkeramnya hingga sakit. Seolah ingin meremukannya ke dalam tulang dan darahnya sendiri. Air mata langsung membasahi bahan pakaian di bahunya.
Panas membakar. Xingchen, Xingchen. Dia berulang kali memanggil namanya. Suaranya serak dan pecah. Seolah-olah selain dua kata ini, tidak ada lagi yang bisa dia katakan, keluhan yang telah lama terpendam. Kekhawatiran dan kegembiraan karena kehilangan dan kemudian mendapatkannya kembali. Semua berubah menjadi panggilan yang terisak-isak dan air mata seperti hujan ini. Xingchen memeluknya erat-erat. Dagu bertumpu pada puncak rambutnya yang lembut. Merasakan suhu dan getarannya yang nyata. Di luar jendela ada arus lalu lintas yang berhenti dan klakson yang bising. Tetapi di dalam mobil tampaknya terisolasi menjadi dunia yang hanya milik mereka. Dia menutup matanya. Membiarkan air matanya membakar. Lehernya juga membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Kepingan-kepingan memori dengan cepat berkumpul kembali dalam pelukan. Kelembutan yang diam-diam dia tanggung. Kelembutan yang diam-diam dia hargai. Hal-hal yang hilang darinya saat sakit. Namun cinta mendalam yang dengan keras kepala dia lindungi. Saat ini, dia terpatri dengan sangat jelas di hatinya. Setelah waktu yang sangat lama, tangisan Mu Yunsi perlahan mereda. Berubah menjadi isak tangis rendah. Namun Xingchen masih memeluknya erat. Tidak mau melepaskan sedikit pun. Seolah-olah jika dia melepaskan, orang di depannya akan menghilang lagi. Xingchen dengan lembut mengangkat wajahnya. Jari-jarinya dengan lembut menyeka. Jejak air mata yang berselang-seling di wajahnya. Dengan tatapan fokus dan tegas. Membawa Cloud Creek yang berharga yang telah hilang dan ditemukan kembali. Suaranya masih serak. Tetapi dengan kejelasan dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih karena di hari aku terbangun ini. Aku menyadari bahwa kamu tidak pernah meninggalkanku. Mu Yunsi mengangkat matanya yang merah dan bengkak. Menatap bibirnya yang bergerak seperti bintang-bintang dengan mata berkaca-kaca. Memahami kerinduannya. Dengan air mata. Tetapi tersenyum dengan sangat lembut. Dia menunduk dan dengan hati-hati mencium air mata yang akan jatuh di bulu matanya. Lalu dengan sangat alami menempelkan. Bibirnya yang sedikit gemetar. Ciuman ini sangat terlambat. Dia tidak agresif. Tetapi dengan kerinduan melampaui hidup dan mati dan hiburan besar dari apa yang telah hilang dan ditemukan kembali. Cahaya terakhir matahari terbenam menembus jendela mobil. Dengan lembut menguraikan siluet mereka berpelukan dan berciuman. Kelembutan senja belum memudar sepenuhnya. Mu Yunsi dengan erat mencengkeram keras Xingchen di dadanya. Dahinya menempel di dahinya. Dengan suara sengau yang berat tetapi sangat jelas. Xingchen, katakan padaku. Di mana kamu menyembunyikan buku keluarga? Dia mengangkat matanya yang berlinang air mata. Tatapannya keras kepala dan penuh kasih sayang. Dengan harapan menunggu 10 tahun. Sunyi dan rapuh. Maukah kamu menikah denganku? Xingchen menatap cahaya bintang di matanya. Merasakan getaran di ujung jarinya. Senyum mekar di air mata. Seperti cahaya pagi yang menembus awan gelap. Satu kata yang baik. Terdengar tegas. Menjanjikan semua waktu yang hilang dan keabadian masa depan. Setelah mengalami banyak pergantian musim. Melintasi hutan belantara yang terlupakan dan duri kesalahpahaman. Mu Yunsi. Akhirnya benar-benar menjaga Xingchen-nya di sisinya. Tidak hanya di sisinya. Tetapi juga berjalan kembali ke kedalaman jiwa masing-masing. Tidak pernah berpisah. Selesai.